Udah pernah sana Bisbon? Wajib belum di lompat parit sampai situ ya. Ya, di Bisbon. Kemudian ada juga saya di Oklahoma State. Nah, saya tidak bisa sombong nih di juga Kentucky, di Pontianak banyak. Ya, ada Karamol ada, di Gajah Mada ada, Miami ada, Kentucky kan, dari situ. Waktu saya di sana, ibu kota Kentucky namanya Lexington. Saya belajar lihat museum ayam. Saya tidak mau. Ngapain museum ayam di kampung saya banyak sudah. Kayak saya ke Hutan Lindung, ke di Lembang Pisau, enggak nama besar dari gajah, luar biasa. Ya. Kemudian pekerjaan saya staf pengajar di beberapa perguruan tinggi. Beberapa perguruan tinggi saya juga diminta di situ, ada di Muhammadiyah, di IAIN dan di sini ya, di mana-mana itu ya. Itu pun yang tidak terlalu berat ya, kayak pengembangan diri kayak gini ya, kita selekta, gerakan oke. Tapi kalau makro internasional dah, kita sanggup saya baca itu pernahnya lagi ya. Oke, saya sebagai konsultan, peneliti dan analis di berbagai bidang. Kemudian ada supervisor TOEFL, saya supervisor TOEFL. Ada usaha dan properti dan juga jasa. Kemudian pendiri dari Google Education tadi ya. Hobi saya membaca dengan musik. Saya sebenarnya hobinya membaca ya, tapi sudah terkendala kayak gini ya, saya kurangin baca. Musik saya bisa main beberapa alat musik. Dulu waktu mahasiswa, zaman dinosaurus dulu, ya masih banyak. Saya kuliah masih ada dinosaurus lewat kadang-kadang ya, lama sekali ya. Saya ikut musik kampus, musik kampus. Karena hafalnya cuma 2 lagu, jadi harus nama grupnya harus hebat, biar orang serap dan hebat gitu ya. Hafalnya cuma 2 lagu ya kawan. Namanya apa dulu kan? Raja Singa, grup band. Raja Singa. Apa pernah ngeri ya Raja Singa? Kalau punya Raja Guguk orang Batak, Maharap pulang nanti ya. Oke, lanjut. Nah, ini tinggal saya di Amerika, di Washington DC, kita 10 menit dari White House. Gedung Putih. Di sini kalau musim panas suka ada festival ya, kuliner, budaya segala macam. Gimana saya musim ini tak berani orangnya meninggal di situ ya. Ya. Oke. Lanjut. Nah, ini mungkin kalian agak kecewa lihat foto saya di slide itu karena Pak Dian kok dulu nggak seganteng sekarang ya. Saya yakin kalian kecewa ya. Oke, itu dia. Lanjut. Nah, ini kalau lihat cerahnya kayaknya musim panas ya, tapi kalau lihat bajunya itu musim gugur, ya. Nah, dingin dan anginnya keras, gitu ya. Nah, di musim dingin itu kami numpang ada teman saya pulang jam 11 malam, mobil hilang. Kemana mobilnya? Kemarin ketimpa dengan tutup oleh salju, ya. Jam 11 malam akan dikerok salju. Mahasiswa saya gitu, wah mantap lah Pak, asik. Kasih kepalamu saja 20 derajat, wah no, mau mati rasanya situ saya bilang gitu. Kalian itu salju di film kan, tetap hangat, lewat dari situ, ya enak gitu. Coba ngelarang sendiri. Saya pingsan, ya, saking dinginnya gitu ya, itu dia. Ya, saya khawatir anak saya kemarin kan asma, ya, kalau ada enaknya saya. Oke lanjut. Nah ini karena anak sekarang katanya narsis gitu ya, tapi ya gaya-gaya itu foto ini nanti kan ya. Oke lanjut. Nah ini ada job sekian keterampilan mencari kerja. Siapa yang ingin kerja? Angkat tangan. Yang nggak angkat tangan saya doakan tidak dapat kerja. Saya ulangi pertanyaan saya. Siapa yang ingin dapat kerja? Ya, oke. Angkat tangan semua. Jangan angkat kaki ya, susah. Oke, lanjut. Nah ternyata mencari kerja pun keterampilan. Nah soalnya udah ada belum kira-kira? Nah, apa? Dean coba telepon Pak Iman ya, suaranya nggak muncul Pak gitu ya. Oke, pilihan setelah lulus. Pertama apa? Kerja. Kedua apa? Lanjut sekolah. Ketiga apa? Kawin. Keempat apa? Gaji. Gak jelas.
kerja dah, lanjut sekolah dah, kawin dah. Gaji nggak jelas, ya. Nah, itu dia. Jangan sampai kalian tak jelas. Hati-hati ya. Perbedaan antara mahasiswa dan penganggur, apa bedanya? Ketika ujian skripsi, saudara dinyatakan lulus, saat itu kalian jadi nganggur. Betul nggak? Itu kalian gembira, besoknya pening. Iya kan? Allah, aku masih lagi, apa aku digaji gitu kok dia gitu kan? Nah, ya, oke. Nah itu dia, ya, oke. Lanjut. Nah, mengapa kalian cari kerja? Julian, kenapa kamu cari kerja? Pengen kalian kerja kan? Pengen kalian kerja kan kamu? Allah, mau saya kerjakan kamu nih? Ya, kenapa kamu cari kerja? Mendapatkan penghasilan. Apa lagi? Apakah sudah penghasilan? Bisa naksir saya gitu misalnya? Ya, oke. Kemudian sesuaikan kompetensi Anda dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Dibutuhkan segera ini dengan syarat ini. Karena orang tak perlu sikat-sikat ya. Nah itu dia, itu salah. Maksudnya kualifikasi kalian dibutuhkan segera ini dengan toko 500. Kalau toko 300 nya melamar, ya, itu dia. Ya. Oke, kemudian seberapa kuat daya saing Anda? Pertanyaan kunci ketika wawancara adalah siapa namanya? Ini Jeffrey. Pertanyaan kunci kita wawancara adalah kenapa saya harus menerima saudara Jeffrey menjadi karyawan saya? Kenapa kira-kira? Bisa jawab? Apa kira-kira jawabannya? Yang belum bisa? Hah? Kenapa saya harus menerima saudara menjadi karyawan saya? Apa sih hebatnya Anda? Apa keterampilannya? Menyanyi, Pak. Di mana? Di WC. Wah, saya aja bisa itu. Apa keterampilannya? Apa bidang IT-nya? Hah? Programmer ya, harus jelas. Saya seorang programmer, Pak. Programnya apa saja? Kalau Bapak mau saya programkan bisa, Pak, gitu kan? Ya, gitu. Bikin jelas. Jangan bisa, Pak, keterampilan. Jadi kan capek wawancara ngejarnya. Ya, karena apa? IT apa? IT kan luas juga gitu, ya. Kemudian bagaimana perbandingan jumlah kebutuhan tenaga kerja dengan jumlah pencari kerja? Sering tuh, saya pernah yang nyari kerja 6.000 orang, yang terima 40 orang. Ya, nggak mati juga gitu ya, gitu ya. Oke, siapkah Anda masuk dunia kerja? Siap. Apanya siap? Ngomong ya siap. Ya, tapi sebenarnya mungkin belum betul-betul siap. Nanti kita akan lihat ya. Oke, lanjut. Oke, perhatikan jenis pekerjaan apa. Jangan kayak saya tanya seorang mahasiswa yang lulusan lalu saya tanya, Dede, kamu lulus sudah? Iya, Pak. Apa mau kerja apa kamu di sini? Apa selanjutnya yang kamu kerjakan nih? Mau ngelamar apa? Kemana? Ya, kirim-kirim aja lamaran, Pak. Nggak punya target. Bilang apa namanya nggak ada. Di luar negeri mahasiswa itu sudah banyak kartu nama. Di baliknya ada tulisan lagi expected graduation date, kapan dia akan lulus, expected GPA, harapan IPK dia berapa, ada di situ, ya. Harapan dia bekerja di mana, ada di situ. Dia boleh jual diri dalam tanda kutip. Saya ingin kerja di sini, Pak. Saya yakin saya bisa catatnya ini. Ini melamar ya, terbang kemana-mana, itu kan, ya. Random begitu ya. Oke. Kemudian kualifikasi yang dibutuhkan sesuai enggak pendidikan? Ya. Dicari S1 misalnya teknik. Masih aja ekonomi melamar misalnya. Gimana bisa masuk gitu loh, ya. Oke. Kemudian juga keahlian. Jenis kelamin dicari laki-laki melamar perempuan atau dicari perempuan melamar laki-laki. Iya, Pak, saya kadang kalau malam, kalau pagi laki-laki, malam perempuan. Waduh, agak repot. Berarti Julian, malam Julian. Kan repot ya Julian ya? Ya. Oke. Kemudian
persyaratan dan kelengkapan dokumen. Ijazah masih diurus Pak. Kapan? Ya masih diurus. Kapan? Tunggu aja Pak. Ya, oke. Kemudian tanggal penerimaan terakhir kapan? Ya. Kemudian alamat kirim, jelas itu. Ya, oke lanjut. Gimana? Bisa? Oke, lanjut dulu. Oke. Ya. Cara mencari kerja secara online tadi ya. Sekarang semuanya online. Gunakan situs atau aplikasi mobile pencari kerja. Banyak sekarang ada Urban Hire segala macam itu ada. Rajin-rajin saja kalian. Cara paling mudah untuk lowongan dan melamar pekerjaan, terutama part-time, nanti saya jelaskan, adalah melalui Hamster, aplikasi mobile yang menghubungkan perusahaan dengan para pencari kerja. Umumnya di luar negeri mahasiswa itu kerja. Umumnya, kayak kalian ini kerja, bisa di kampus, bisa di luar kampus, kerja. Makanya disebutkan part-time, yang jaga perpustakaan, yang pendaftaran, ya, bersih-bersih, cleaning service itu mahasiswa semua, rata-rata. Pimpinan mereka, supervisor mereka itu baru pegawai. Ya, ini dia. Kalau kalian kan enggak, itu, ya, pulang balik, tidur atau nongkrong dengan kawan gitu kan, ujian baru nak kalut, ya gitu kan, ya, oke. Nah, ini untuk aplikasinya. Jadi apa saja bisa dikerjakan. Jadi ada olo-oloan. Mas Dian, kawan saya ini sudah selesai PhD. Wah, hebat, masih muda sudah PhD. Saya bilang itu. Iya, Pizza Hut delivery. Rupanya dia tukang antar pizza. Kalau kawan saya yang ini MSc sudah selesai. Wah, mantap sudah. Master of Shopping Center, kerjanya ke mall. Ya, nanti itu olo-oloan gitu ya. Oke, lanjut. Oke, tips mencari kerja secara online ya. Banyak sekali portal untuk lowongan kerja. Meskipun begitu, kamu harus selektif untuk mendaftar karena tidak semua yang ada di internet itu legal. Ya, biasanya juga nipu. Banyak kasus penipuan yang memanfaatkan para pelamar kerja dengan cara menarik biaya untuk pelamar kerja. Ya. Contoh, ini contoh saja ya. Ada orang yang pintar IT membuat dummy tiruan dari situs Pertamina. Ya, buatlah, terima gini, kertas gini, kalian ikut, Jeffrey ikut melamar, misalnya Jeffrey, kemudian di telepon, saudara Jeffrey, Anda dipanggil untuk wawancara di Jakarta. Jam 11 malam, karena sudah malam, mungkin Anda sudah cari tiket, pesan hotel, akan kami pesankan semuanya segini, biayanya adalah 10 juta. Segera transfer. Bohong itu padahal. Ya, kita pun karena sudah bahagia dipanggil Pertamina, bayangin coba. Padahal itu nipu, bukan Pertamina beneran. Ya, ini contoh ya. Oke, lanjut. Sudah bisa? Oke, sebentar. Saya sekali dulu. Lanjut. Oke. Nomor jasa online. Ya. Nama, di sini kamu bisa melihat nanti untuk pelamar pekerjaan secara online tidak sulit. Ada tombol pada halaman lowongan kerja di situs atau mobile maps apps untuk apply, itu melamar atau daftar. Kamu tinggal mengikuti langkah-langkah yang tadi. Semuanya sudah user friendly, sudah ramah pengguna ya. Oke. Nah, kalian seharusnya ikut aturan betul-betul. Kalau dibilang jangan, siapkan yang video tadi. Ya, nah, kalian lihat ini apa nih? Apa nih? Stop dulu. Kalian lihat tulisannya apa? Mundur satu slide, majukan lagi. Nah ini, dan tulisannya apa? Jangan lihat lubang ini. Bawahnya lagi apa? Tidak boleh. Nah, lihat kelakuan orang kita, ya? Lihat kelakuan. Oke, silakan, Bang Teddy.
udah dibilang jangan masih, terus dia marah gitu kan. Nah, itulah dia. Sudah bilang jangan. Yang saya sedih kadang-kadang di sekitar Pontianak Timur itu, di simpang PRC itu lampu merah dengan hijau itu banyak gerak warna, satu hijau semua. Tapi saya pernah berhenti di situ, lewat motor, bodoh, lampu merah, bodoh nih, bodoh siapa ya? Bingung saya gitu loh ya. Ya Allah, tapi kalau menurut saya boleh coba lah ke sana ya. Coba, ini udah warna kan enggak nih gitu ya. Oke, merah dengan hijau itu hijau semuanya, enggak ada merah-merah ya. Oke. Kita lanjut. Oke. Mungkin ini kita lewatin dulu. Kalian bisa download nanti di internet bagaimana untuk CPNS, ada CAT-nya ya. Oke, lanjut dulu. Oke. Kebutuhan dokumen. Pertama apa? Surat lamaran. Kedua apa? CV. Ketiga apa? Sertifikat keterampilan. Keempat apa? Pendukung. Ya. Nah, dari semua ini yang paling penting adalah surat lamaran karena ini mewakili kalian. Ya. Bahasa kalian ada di situ, semuanya ada di situ. Ya. Mereka tertarik atau tidak dari surat lamaran. Ya, kalau tidak menarik ya, lewatlah itu. Ya. Oke, lanjut. Nah, menulis dan mengirim surat lamaran. Satu, jelas alamat kirim di kelas, baik secara fisik maupun secara email. Tolong alamat kirim kepadanya juga hati-hati. Kalian melamar misalnya di PNI, jangan kalian tulis itu kepada direktur PNI, ditolak ke sini, banyak sama alamat di Jakarta. Harusnya sih pimpinan cabang PNI gitu loh, ya itu dia. Di mana surat lamaran ditulis? Nah, Pontianak tanggal sekian. Segedok tanggal sekian, Sambas tanggal sekian, nah gitu ya. Oke. Yang ketiga, bagaimana dengan resume? Resume itu daftar riwayat hidup. Ya, nah, kalian mulai susun sekarang, perkaya data riwayat hidup kalian. Ikut panitia ini, ikut kegiatan itu, perkaya. Wah, malas aku, nanti nyesal. Ya, nikmati kemalasan itu nanti ya. Oke. Kemudian jenis file attachment yang dikirim. Attachment itu adalah lampiran-lampiran yang tidak pajak, sertifikat atau apa, silakan kirim. Kemudian yang kelima, jenis ukuran bobot, size email. Kalau terlalu berat agak susah, ya, agak berat. Nah, mungkin dikasih dalam bentuk zip, ya, dikompres. Ya, nah mulai sekarang kalian bisa men-scan semuanya. Sertifikat segala macam. Jadi jangan kata orang Jawa sampai saja begitu nyari kalau kamu salah scan nanti ya surat teguran kalau ada fakultas salah scan kirim kan. Nah udah gitu ya. Oke. Dijadikan saja untuk zip kemudian attachment yang terlalu besar akan diabaikan. Sekali lagi diabaikan. Mereka tak mau musik. Ya. Kemudian lakukan uji coba penjualan email. Kirim ke kawan dulu. Betul enggak? Enak bisa buka enggak? Ya, kirim dulu, saling kirim dengan kawan, dicoba dulu ya. Oke, lanjut.
yang harus diperhatikan dalam surat lamaran, data pribadi yang meliputi nama lengkap ya kalian nih, profesor dengan gelarnya, ya, Jeffrey, SE, MSc, PhD, apa ini namanya banyak penerima, gitu kan? Ya. Saya bingung buat taruhnya, gitu ya. TTL, tempat tanggal lahir, alamat, ya, alamat itu jelas. Dengan alamat kos pindah lewat susah nih ya. Oke, kemudian juga telepon, HP dan email. Jangan pakai email, harus pakai email seharusnya. Jangan ini beda. Ya, panggilan atau email nanti, nomor HP, telepon. Kalau tidak ada HP, pinjam nomor HP tetangga aja. Aneh, hari ini tidak ada punya HP. Hari ini tidak punya HP, ya. Oke. Kemudian status perkawinan, janda, duda, misalnya, ya. Atau bujangan, jangan salah tulis, bajingan, susah nanti, ya. Oke, lanjut. Nah, hati-hati, jangan tele-tele. Saya sangat tertarik dengan iklan yang dimuat. Untuk itu saya bermaksud melamar pekerjaan tersebut. Letih orang ini, tele-tele. Juga sekalian harapan saya dengan surat lamaran ini kita dapat menjalin silaturahmi. Nah, orang ini, ya. Ajaib gitu ya. Dengan bahasa sok gaul, dengan hormat banget, bos. Halo bos, capek deh, gitu kan? Apa kabar nih? Ngelamar kerja apa nih? Ya, masa sok ngelamar begini, ya? Nah, ini ngajak klien begini nih, ya? Oke, lanjut. Sok preman, gue pernah kerja di kantor bokap, tapi gue dikeluarin, setan banget deh. Cerita tuh kita keluarkan. Ya, bayangkan kayak gitu ya. Oke deh, gue tunggu panggilan kerja dari lo. Awas kalau udah terima ya. Nah, so akrab dengan hormat. Hai, apa kabar Neh? Pakai Neh. Baik-baik aja kan? Saya juga ketika menulis surat ini dalam keadaan luar biasa sehat. Semoga bapak juga tidak sakit ya pak seperti saya. Bayangkan coba, ya so akrab, ya. Nah, ngomong-ngomong, gimana kabar anak-anak sehat kan Pak? Tanya bapak, istri bapak gimana? Nanya oleh istri bapak dulu, ya. Saya lihat bapak nama istri pula, ini orang ini tak dibunuh ya, orang ini walaupun ini pengalaman kerja kan mau, ya, mau ngajak kabin rumah bumero anu kain, ya. Oke. Ya, oke, lanjut. Terlalu banyak singkatan. BTW, tertarik dengan iklan lowongan kerja yang kayak WA. Yang ujungnya itu tadi lagi, ngomong apa dia belakang itu? Oke, bingung dia. Itu tempat kami ada engkos orang Prancis. Dia ketawa, lihat kita WA, banyak singkatan. Apalagi ada tambahan BTW itu apa? Tidak tahu apa, pokoknya BTW. By the way, OTW apa? Tahu lah, apa? On the way. BTW itu artinya apa? Jadi itu apa? Ngomong-ngomong, nanti BTW. Ya, oke. Jangan menentukan gaji kecuali minta untuk posisi manajer. Saya minta gaji per bulan sekedarnya saja Pak, hanya 20 juta saja. Ya, untuk posisi pengawas lapangan, saya cukuplah hanya 12 juta saja. Ya, bila sebagai staff biasa, gratis deh Pak. Ya, lulus langsung diterima di karyawan ya. Oke, lanjut. Oke, beberapa hal yang perlu diketahui ya. Surat lamaran itu harus efektif, langsung to the point. Saya tertarik di bidang ini, maka saya melamar di bulan Bapak. Saya berharap ini langsung to the point, nggak usah panjang-panjang. Ya, kemudian komposisi surat, ya, greeting itu pembukaan, isi, penutup. 3 saja, udah, nggak usah banyak-banyak. Dengan tujuan langit 7, ya. Wah banjir Pak tempat saya, jadi itulah mungkin kertasnya agak basah dibanding kertas